problematika mendasar adalah nanti kalau ada bonus demografi jangan sampai penduduk kita ini nanti penduduk yang menjadi beban. Kita sedang menuju transisi Society 5.0. Jadi tidak hanya mengaplikasikan teknologi untuk hal-hal yang secara general. Kenapa saya harus bantu pemerintah? Bukannya itu tugas pemerintah. Kami kan masyarakat tinggal tahu jadi beresnya aja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan juga pemirsa yang kali ini menyaksikan Ngobras, Ngobrol Asik Special Edition. Karena kita sudah bekerja sama kali ini dengan Future Gain for Change. Ini adalah salah satu program yang hadir di Kota Semarang dan nantinya juga akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang merupakan inisiasi dari Pijar Foundation dan juga didukung oleh British Embassy dan juga Poly Japan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu terkait dengan teknologi inovatif untuk keberlanjutan. Karena seperti yang kita ketahui ya, sekarang ini Kota Semarang dan juga secara nasional menghadapi beberapa masalah, salah satunya yang utama adalah terkait dengan stunting. Dan seperti yang kita tahu, musim hujan sudah datang di mana beberapa daerah mungkin mulai tergenang, tapi Kota Semarang semoga nantinya pun juga masih aman-aman saja. Lalu bagaimana kira-kira solusi yang dihadirkan oleh warga masyarakatnya sendiri untuk bisa turut menangani permasalahan-permasalahan seperti itu dan juga membangun sebuah bisnis yang berkelanjutan secara lingkungan maupun sosial. Kita akan bahas bersama dengan para narasumber kita kali ini. Yang pertama yang sudah hadir, beliau adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Bapak Budi Prakosa STMT. Pak Budi, apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Oke, dan tidak sendirian di sini Pak Budi karena juga sudah kita hadirkan CEO dari PT Inovasi Bersama Muda atau penton.id yaitu Mas Yoga Muda. Halo, selamat siang Mas Yoga. Siang, Mahani, thank you. Oke, salah satu pengusaha dari Kota Semarang yang usahanya ini juga sustain secara sosial maupun lingkungan begitu ya. Dan agar diskusi kita kali ini semakin lengkap, kita juga hadirkan akademisi yaitu beliau merupakan teknologi urban ecological modeling, Bapak Dr. Dimas Damardewa SPWK MPWK ya. Beliau adalah Research Associate yang dari S1, S2, S3 ini di Universitas Diponegoro dan lingkupnya yang menjadi penelitian adalah Semarang maupun Pulau Jawa dan sekitarnya begitu ya. Apa kabar? Baik. Baik ya. Kasih. Baik. Ini karena masih muda kelihatannya saya panggil Mas juga kali ya, Mas Ya, Dimas monggo, ya. boleh. Oke. Dan seperti yang tadi kita sebutkan di awal, Kota Semarang maupun Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Terutama kita ingin sekali untuk bisa mewujudkan satu masyarakat yang tangguh dan juga berkelanjutan untuk usaha-usahanya ini di bidang lingkungan maupun sosial. Barangkali sebelum kita membahas lebih dalam, kita mau tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Budi terkait program yang sedang dihadirkan ini ya, Future Gain for Change. Nah, ini bagaimana kerjasama antara Pijar Foundation dan juga pemerintah Kota Semarang? Apa yang diharapkan bisa didapat dari program ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Hani ya. Mhm. Ya, jadi kerjasama ini pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pijar ini yang disupport dari British Embassy terkait dengan komitmen untuk membantu kami menyelesaikan atau merumuskan kegiatan dalam rangka penanganan problematika yang ada di Semarang. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terkait dengan beberapa isu-isu strategis yang ada di Kota Semarang, sebetulnya memang problem-problem di wilayah perkotaan ini cukup general dan cukup complicated ya yang ada di Kota Semarang. Cuma memang harus kita rumuskan beberapa isu-isu strategis, problem strategis yang di Kota Semarang. Yang pasti sebagai wilayah pesisir, terutama yang pesisir yang memang waktu itu sejarahnya dinamika pantai kita itu memang masih sampai sekarang pun masih dinamis sehingga berimplikasi pada problem genangan baik banjir akibat hujan maupun fenomena mutakhir ini adalah akibat kenaikan muka air laut. Sehingga itu menjadi permasalahan klasik kalau kita sampaikan
Walaupun kita dengan segala upaya sudah berusaha untuk menyelesaikan sistem penanganan hidrologinya, tapi apapun kan itu belum tuntas, sehingga support dari Pijar ini, program Pijar ini sangat kita apresiasi. Kemudian juga isu yang lain, ini pada konteks sebetulnya bukan hanya lokal saja, dalam arti dalam rangka menghadapi momentum 100 tahun Indonesia atau 2045 atau kita kenal adalah momentum Indonesia Emas. Problematika mendasar adalah nanti kalau ada bonus demografi jangan sampai penduduk kita ini nanti penduduk yang menjadi beban. Sehingga harus kita siapkan generasi sampai sekarang ini terutama yang terkait dengan permasalahan stunting. Sehingga nanti inovasi-inovasi dari startup lewat program Future Gen Porcent ini mampu membantu kami, pemerintah Kota Semarang atau warga Kota Semarang dalam rangka menyelesaikan problem-problem dua itu. Walaupun kalau sebetulnya masih banyak sekali problem-problem yang atau isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kota Semarang. Yang pasti ke depan itu kita berkaitan dengan pangan itu juga menjadi isu strategis juga, energi, kemudian berkaitan dengan masalah transportasi, kemacetan dan yang lain-lain itu juga problem. Cuma memang kemarin dari pentahapan kegiatan ini kita sementara kita capture, kita pilih dua problematika itu, masalah banjir dan masalah stunting. Itu yang bisa kami sampaikan Mbak Hani. Oke, jadi sesuai dengan isu strategis yang sekarang berlangsung yaitu terkait dengan stunting dan juga penanganan banjir. Tentu saja di sini Future Gen for Change bersama pemerintah Kota Semarang ikut mengajak masyarakat melalui startup yang ada begitu ya untuk bisa memberikan solusi yang didasarkan oleh inovasi. Dan kalau kita ngomong inovasi di dunia akademis pasti sudah banyak sekali yang dihasilkan begitu ya. Tapi kemudian kalau bisa di-share kepada kita insight terbaru dari Mas Dimas nih, kira-kira apa sih terkait dengan teknologi yang bisa mendukung solusi keberlanjutan secara sosial maupun lingkungan yang bisa diaplikasikan di Kota Semarang? Baik, terima kasih Mbak Hani. Jadi kalau kita berbicara tentang banjir, sebetulnya kita harus mengklasifikasikan tersebut banjir itu banjir apa. Jadi banjir itu ada berbagai macam, yaitu tidal flood atau banjir rob itu sendiri, banjir bandang atau flash flood, kemudian ada banjir luapan, kemudian ada banjir perkotaan, banjir pertanian atau banjir lokal. Nah, di sini peran teknologi adalah bagaimana teknologi ini tepat guna untuk menyelesaikan masalah-masalah yang khususnya adalah terkait resiliensi untuk menekan risiko banjir itu sendiri. Nah, di sini tadi sempat disinggung ya pada sesi pertama adanya early warning system. Tapi di atas early warning system ada konsep yang lebih komprehensif yaitu namanya end-to-end early warning system. Apa maksud end-to-end? Jadi end-to-end ini early warning system yang sifatnya mampu mewadahi dari seluruh proses mitigasi bencana, dari proses monitoring, tahap deteksi awal, kemudian dari tahap analisis, kemudian tahap respons. Jadi di sini tidak hanya early warning system ketika akan terjadi bencana. Jadi kalau misalkan kita memiliki early warning system, tapi ternyata itu hanya early warning system ketika beberapa saat akan terjadikan itu hanya mitigasi secara temporal saja. Tapi secara keberlanjutan ke depan, bagaimana kita dapat mengatasi secara end-to-end. Nah itu yang mungkin menjadi tantangan pemerintah daerah maupun masyarakat juga turut berpartisipasi untuk mengembangkan inovasi yang lebih lanjut. Mungkin di sini ada juga teknologi yang namanya UAV atau AUV. Jadi kalau UAV ini kita mungkin lebih familiar dengan drone ya, Unmanned Area Vehicle. Kalau AUV adalah Autonomous Underwater Vehicle. Jadi keduanya khususnya di kasus banjir rob nggih. Jadi kasus banjir rob ini kan memang karakteristiknya di coastal area atau pesisir. Jadi kalau misalnya kita mengimplementasikan teknologi seperti drone atau AUV, kita akan lebih dapat secara efektif untuk menekan banjir. Memang beberapa kasus kita tidak dapat menanggulangi banjir secara total, tapi kita dapat menekan risiko yang terjadi atau mengurangi dampak kerusakan atau meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi kejadian banjir. Mungkin awalnya seperti itu, Mbak. Jadi mungkin teknologi awalnya, konsep awalnya
yang dapat kembangkan terkait end-to-end early warning system, kemudian terkait penggunaan teknologi UAV atau AV, dan satu lagi di sini kita di Indonesia ini sebenarnya kalau kita melihat era peradabannya, jadi kan ada era peradaban revolusi industri dari 1.0 dan lain sebagainya. Sekarang kita di tahap 4.0 dan sekarang kita sedang menuju transisi society 5.0. Jadi tidak hanya mengaplikasikan teknologi untuk hal-hal yang secara general, misalnya kita masyarakat sudah menggunakan Gojek dan lain sebagainya, atau misalnya sistem peringatan dini yang pada umumnya kita sudah ketahui, tapi sudah mulai transisi bagaimana kita atau masyarakat lebih human center dari penggunaan teknologi tersebut. Jadi tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi bagaimana teknologi membantu kita. Dan itu nanti human center konsep itu akan mengarahkan masyarakat kepada society 5.0. Dan kalau berbicara tentang digital, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang IoT, AI, dan Big Data. Nah, tadi sempat disinggung terkait AI, kemudian Big Data, dan kemudian juga tentang IoT. Bedanya apa? Kalau IoT ini sebenarnya lebih udah sering kita gunakan, jadi lebih ke pengumpulan datanya, monitoring dan sebagainya. Kalau Big Data itu datanya, dan kemudian kalau AI ini lebih kepada analisisnya. Jadi nanti mau kita mengarahkan teknologinya, menggunakan data dan sebagainya itu untuk apa? Nah, hasilnya seperti apa? Nah, itu AI ini berperan seperti itu. Dan kalau kita berbicara AI, banyak sekali kategori AI. Jadi AI ini tidak hanya istilahnya misalnya kita menciptakan gambar wajah yang secara otomatis dan sebagainya. Nah itu. Tapi AI ini macam-macam. Jadi ada visual AI, ada textual AI, ada analytical AI, dan itu macam-macam. Jadi kalau kita terapkan dalam konteks penanganan banjir itu sangat komprehensif, tidak hanya secara fisik, tapi juga untuk apa ya istilahnya meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih sustain dan resilience. Kurang lebih seperti itu, Mbak Hani. Oke, dari penjelasan singkat Mas Dimas tadi kita sudah bisa mendapatkan banyak insight ya. Ternyata teknologi terbaru berupa hardware maupun software ini banyak sekali yang bisa digunakan untuk bisa mendukung kita sesuai dengan tujuan teknologi itu, yaitu memudahkan hidup manusia begitu ya dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Tinggal bagaimana nantinya barangkali dari sini ada ide-ide yang tercetus begitu ya untuk bisa menjadi sebuah bisnis ataupun proyek yang lebih bisa diaplikasikan nantinya ya. Lalu kalau kita beralih nih terkait dengan bisnis itu sendiri ya. Dalam menjalankan bisnis ternyata kita pun bisa turut berdampak kepada masyarakat, menjadikan bisnis itu sustainable secara lingkungan maupun sosial. Nah, kalau pandangan dari seorang bisnismen ya, Kak Yoga seperti apa dan bagaimana mengaplikasikan hal tersebut di bisnisnya yang sekarang ini dijalani? Oke, terima kasih Hani. Jadi mungkin saya mau menambahkan bahwa pandangan bahwa untuk bisa berdampak kepada lingkungan sosial atau apapun itu tuh harus perusahaan yang berbasis tech atau yang memang day to day operationnya related dengan teknologi baru bisa berdampak. Padahal sebenarnya bisnis yang konvensional pun apapun itu offline misalnya punya toko, restoran atau apapun juga bisa berdampak. Yang pertama karena kita sekarang hidup di zaman di mana teknologi tidak pernah semudah dan semurah yang saat ini kita hadapi, yang dulunya mahal, sekarang jauh lebih murah, sehingga pelaku bisnis apapun bisa afford di situ, gitu ya. Jadi misalnya contohnya dari apa yang kami lakukan di Pantone, kami adalah perusahaan kreatif dengan produk premium wedding invitation dan gift. Kami mengajak para customer kami untuk berkontribusi. Kami punya campaign Cut for Trees. Jadi setiap pembelian wedding invitation di kami, mereka bisa ikut berdonasi untuk penanaman mangrove di pesisir utara Jawa. Jadi walaupun memang kami tidak perusahaan berbasis teknologi, tapi kami bisa menggunakan teknologi untuk akhirnya menggalang donasi dan kemudian menyampaikan campaign-campaign yang akhirnya itu bisa berdampak langsung dengan masyarakat, dan itu pada akhirnya dua belah pihak bisa saling mendapatkan benefit dari society, masyarakat, bisnisnya juga mendapatkan benefit karena akhirnya citra di mata customer akan menjadi berbeda dan meningkatkan nilai tambah di antara
kompetitor yang lainnya. Mungkin seperti itu, Mbak Ani. Oke, ini menarik ya karena ternyata tadi di-highlight bahwa yang bisa memberikan dampak tidak harus yang berbasis teknologi ataupun digital ya. Bahkan untuk bisnis offline pun juga bisa melakukan hal yang serupa dengan memanfaatkan teknologi yang ada begitu. Kalau tadi disebutkan di bidang lingkungan ya, barangkali dari segi sosial bagaimana dari Penton? Ya, kebetulan memang kami berusaha karena kita punya value sendiri bagaimana beyond profit harus bisa memberikan dampak, salah satu dari values kami. Jadi selain kami tadi punya campaign Cut for Trees, kami juga ikut memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar workshop kami untuk mereka berkontribusi sebagai karyawan. Dan yang menjadi menarik adalah kebanyakan problem yang terjadi, banyak ibu-ibu rumah tangga yang mereka mau produktif tapi tidak bisa kerja di sektor formal karena misalnya jam 8 pagi harus sudah masuk kerja, jam 7 pagi harus masuk kerja, padahal ada kegiatan di rumah yang sebagai kewajiban mereka, sehingga akhirnya pilihannya adalah bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Nah, padahal di sisi lain ekonomi harus bertumbuh dan bagaimana kami ingin memberikan dampak jalan tengah antara ibu-ibu rumah tangga ini yang semula tidak produktif bisa lebih produktif. Jadi kami membuat semacam mekanisme bekerja yang berbeda. Jadi mereka bisa check in kapanpun mereka mau setelah selesai dengan pekerjaan mereka di rumah, jam 9 masuk kerja, check in dan check outnya suka-suka mereka kurang lebih, dan mereka akan dihitung per jam dari situ. Sehingga misalnya tetangganya ada yang sakit mau dijenguk juga mereka bisa, tapi bisa produktif. Dan ini kayaknya bisa diaplikasikan di dalam banyak hal. Yang penting adalah intention atau niat untuk bagaimana ikut memberikan dampak dan bisa mendapatkan mutual benefit di antara kedua belah pihak. Oke, sebagai perwakilan kaum perempuan juga sangat paham dengan problematika ibu-ibu seperti itu ya. Dan ini satu langkah yang sangat perlu diapresiasi ketika bisnis bersama dengan para pegawainya, pekerjanya ini mau mengambil win-win solution ya. Sehingga bisa memfasilitasi perempuan untuk bisa produktif dan juga bisnis itu sendiri pun juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memberikan dampak lebih besar kepada masyarakat sekitar ya. Jadi tidak hanya secara lingkungan, tadi secara sosial pun juga bisa dilakukan. Lalu kalau kita melihat di Kota Semarang pastinya juga banyak ya bisnis seperti ini yang menggunakan teknologi ataupun mekanisme yang dilakukan bisa memberikan dampak berkelanjutan di bidang sosial dan lingkungan. Dari Pak Budi, kira-kira sejauh ini melalui program-program yang sudah dihadirkan ya. Karena kalau nggak salah pemerintah Kota Semarang juga pernah melakukan kegiatan ataupun membuka kompetisi bagi startup atau masyarakat yang mempunyai inovasi ya. Kira-kira apa sih di Kota Semarang yang punya teknologi ataupun punya dampak seperti itu, Pak? Ya, jadi apapun dalam peradaban mutakhir ini kan teknologi menjadi sesuatu yang akan meningkatkan produktivitas, efektivitas terhadap satu kegiatan dan efisiensi ya, pasti itu harus kita akui, sehingga akan meningkatkan kinerja di pemerintah Kota Semarang. Jadi ada beberapa yang sudah kita aplikasikan. Waktu itu ada aplikasi Tumbas-in ya, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama kalau berkaitan dengan belanja itu kan ibu rumah tangga ya, sehingga menciptakan kesempatan fleksibilitas. Saya paham ibu rumah tangga itu kan urusannya juga banyak ya, ada urusan domestik, ada urusan belanja, sehingga Tumbas ini memberikan kesempatan satu aplikasi sehingga beliau-beliau ini bisa melakukan interaksi pasar tanpa harus meninggalkan rumah ya, sehingga nanti ada juga dari aplikasi itu ada pengiriman, sehingga kinerja ekonomi masyarakat jalan cuma tanpa merepotkan ibu-ibu. Apalagi sekarang didukung teknologi. Walaupun dulu saya kebetulan dari satu kampung yang di sana sentral jamu. Nah, dulu juga ibu-ibu kan bekerja menjadi karyawan jamu tanpa masuk kerja, bisa dikerja. Tapi dengan teknologi ini termasuk yang kita kembangkan oleh pemerintah itu Tumbas-in ya. Sehingga ibu nggak usah direpotkan harus naik angkot ke pasar, naik ini kan gitu. Sehingga Tumbas-in ini satu aplikasi yang memang mempermudah dan meningkatkan efektivitas kinerja pembangunan. Terima kasih, Mas.
Oke, salah satunya di Kota Semarang ini ya, tadi disebutkan Pak Budi ada Tumbas In. Memang ini salah satu bentuk perhatian pemerintah dan juga ketika bisa berkolaborasi bersama, startup dari Kota Semarang bisa semakin besar dan dampaknya pun semakin banyak yang merasakan ya. Dan diharapkan dari program Future Gain for Change juga seperti itu ya. Nantinya entah dari Kota Semarang ataupun dari Indonesia dan bahkan tadi disebutkan dari Asia Tenggara yang punya solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut nantinya bisa dibantu untuk akselerasi sehingga bisnisnya bisa semakin berkembang. Lalu kita lanjutkan ya terkait dengan tantangan. Tadi sempat disebutkan oleh Mas Dimas ya, ada beberapa tantangan yang dihadapi ya. Lalu apa sih yang Kota Semarang terutama ya di sini bisnis-bisnisnya ini harus mengadopsi teknologi canggih untuk keberlanjutan terutamanya di negara berkembang seperti Indonesia ya. Tantangan apa yang perlu diselesaikan agar nantinya bisa lebih berkembang lagi? Ya. Baik, berbicara tentang Semarang tadi sempat disinggung terkait sosial ekonomi ya. Nah, ini menarik sebelum berangkat ke sana, kami pernah melakukan studi di kawasan pesisir Pulau Jawa. Jadi ternyata ada pola adaptasi yang unik ketika masyarakat menghadapi banjir rob khususnya. Jadi di sini masyarakat ternyata meskipun mereka mengalami banjir, ternyata mereka masih mengupayakan bagaimana cara mereka menetap di sana. Jadi mitigasi pertama yang mereka lakukan ini mitigasi fisik. Jadi seperti peninggian bangunan rumah mereka, kemudian bangunan tanggul dari secara swadaya dan sebagainya, itu mitigasi yang masih mereka upayakan di tahap pertama. Kemudian tahap kedua, apabila mitigasi fisik masih masih dirasa masih cukup lah istilahnya. Nah di sini ternyata mereka ada juga mitigasi secara sosial ekonomi. Jadi ada yang namanya job displacement atau job diversification atau istilahnya mereka beralih pekerjaan mereka terlebih dahulu. Contohnya misalnya petani tambak. Jadi di sini kan petani tambak sangat terdampak dengan rob nggih. Jadi di sini mereka tentunya merugi besar. Kalau nelayan kan istilahnya mereka menangkap di area yang lebih dalam dan luas. Kalau petani tambak ini kalau misalnya tambaknya rusak oleh rob, nah mereka merugi. Nah di sini ternyata ada fenomena job displacement. Jadi mereka tidak serta-merta pindah ke rumahnya, pindah rumah atau pindah tempat tinggal, tapi pindah pekerjaan. Nah ini fenomena ini mungkin ada kaitannya dengan tadi istilahnya diversifikasi pekerjaan, misalnya ibu rumah tangga dan lain sebagainya, atau misalnya kepala keluarga yang dulunya sebagai petani tambak nanti bisa dialihkan ke upaya yang lebih inovasi seperti apa pekerjaan yang mereka yang bisa ditangkap istilahnya. Pekerjaan yang lebih istilahnya resilient terhadap flood itu sendiri. Nah kemudian kalau berbicara teknologi, bagaimana kita teknologi ini dapat mengintegrasikan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan tentunya. Kalau dari segi lingkungan, di sini kalau kita mau berbicara tentang banjir, ada yang namanya grey, blue, green infrastructure. Jadi ada penggabungan atau kombinasi integrasi antara infrastruktur abu, biru, dan hijau. Kalau infrastruktur abu ini sifatnya adalah lebih ke kapasitinya. Poin pentingnya adalah kapasiti. Bagaimana kita meningkatkan kapasiti untuk mengurangi atau menampung, mengalirkan dan lain sebagainya. Contohnya drainase, contoh simpelnya dan lain sebagainya, tanggul dan lain sebagainya. Kemudian blue infrastruktur ini contohnya poin utamanya adalah mengalirkan. Contohnya adalah kolam retensi atau polder dan lain sebagainya, atau bahkan sungai itu sendiri sebagai blue infrastruktur. Jadi poin pentingnya adalah untuk blue infrastruktur adalah mengalirkan. Kemudian yang ketiga adalah green infrastruktur. Jadi kalau green ini lebih kepada reduksi dan sustainability. Jadi tidak hanya kita mengurangi atau menekan aliran banjirnya itu sendiri, tapi lebih kepada berbicara tentang kedepannya itu apakah kita bisa mereduksi banjir yang ada atau tidak. Jadi kalau misalkan tadi ada banjir bandang, banjir limpasan, banjir rob dan sebagainya. Nah, Semarang ini kan memang tekanannya cukup tinggi guys. Selain ada urbanisasi, ada industrialisasi. Dari coastal area ini ada tekanan, kemudian dari atas ada problem sendiri yang mengalir ke bawah. Nah, coastal area ini yang menjadi istilahnya area penting untuk segera diselesaikan. Memang tadi seperti saya bilang bahwa tidak semua masalah banjir ini memang tidak diselesaikan secara 100%. Tapi bagaimana kita memitigasinya. Dari segi teknologi, integrasi green infrastruktur ini contohnya adalah mungkin di Semarang sudah sempat diinisiasi seperti vertical farming, vertical garden, kemudian rainwater harvesting. Nah itu salah satu bentuk integrasi green infrastruktur. Kalau dari segi teknologi, bagaimana teknologi mampu mengintegrasikan dari segi sistem, baik segi mungkin seperti pemanfaatan data geospasial untuk bagaimana mengalirkan air sehingga sampai di
muara atau hilirnya itu airnya volume airnya dapat dikurangi sehingga banyak resapan juga yang dapat diupayakan sehingga menangkap air dan lain sebagainya sehingga hal ini sangat penting untuk keberlanjutan Kota Semarang di ke depan. Oke, jadi banyak hal ya terkait banjir ini yang harus dilakukan dan secara bertahap. Tadi kalau misalnya disebutkan secara geospasial ini memang perlu untuk resapan-resapan dari atas sebelum nanti sampai ke bawah karena bawah merupakan daerah yang penting untuk diselesaikan dan perlu untuk diperhatikan begitu ya. Dan menarik melihat fenomena-fenomena yang tadi dipaparkan oleh Mas Dimas ya. Tapi kemudian kalau kita kembali lagi terkait dengan masyarakat, ini pasti penanganan stunting maupun penanganan banjir tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, butuh juga peran dari akademisi, dari bisnis, ataupun dari masyarakat itu sendiri untuk kita bisa bergerak bersama. Lalu kemudian terkait dengan masyarakat ya, untuk bisa turut terlibat dan juga mendukung teknologi berkelanjutan, salah satunya untuk lingkungan maupun sosial juga ya, melalui konsumsi yang bijak dan bertanggung jawab. Nah, kalau dari sisi seorang marketing juga begitu ya, dari Mas Yoga, kira-kira pandangannya bagaimana untuk masyarakat ini agar bisa lebih terlibat dalam konsumsi yang bijak tersebut? Oke, konsumsi karena ini memang kaitannya dengan bisnis ya. Tapi sebelum ke sana, rasanya untuk mengubah sebuah behavior untuk bisa akhirnya bisa berdampak bersama, yang mana ini kepentingannya tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Kalau saya melihatnya agar ini kedua belah pihak ini bisa bekerja sama, ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah insentif dan yang kedua adalah kolaborasi. Karena harus ada triggernya dulu. Kenapa bisnis dan masyarakat perlu dan mau untuk ikut akhirnya mengambil andil dan mereka mau belajar dan mengadopsi teknologi gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya masyarakat, kenapa saya harus belajar dan mengadopsi AI dan kenapa saya harus berdampak kepada lingkungan? Kenapa saya harus bantu pemerintah? Bukannya itu tugas pemerintah. Kami kan masyarakat tinggal tahu jadi beresnya aja. Mungkin beberapa masyarakat punya pandangan seperti itu. Tapi bagaimana harus adanya trigger dan insentif. Misalnya restoran, pelaku bisnis yang mereka bisa mengelola sampahnya sendiri. Mereka bisa memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Mendapatkan insentif-insentif tertentu yang memberikan benefit kepada para pelaku bisnis. Pasti hal ini akan menjadi reward tertentu dan memicu mereka untuk akhirnya taking action. Berkontribusi sesuai dengan prioritas yang ada di pemerintah. Misalnya kalau banjir dan kemudian stunting, terutama stunting, saya kepikiran kalau misalnya bagaimana akhirnya pelaku industri makanan mereka yang kemudian bisa memberikan informasi misalnya sesederhana nilai gizi dan apapun itu di dalam kemasannya yang mudah dibaca dan dimengerti oleh yang mengkonsumsi, pasti akan berdampak gitu. Tahu apa masyarakat yang dikonsumsi, apakah ini memenuhi gizi saya atau tidak. Nah, misalnya yang mematuhi aturan policy dari pemerintah seperti itu mendapatkan insentif tertentu. Insentifnya mungkin bisa macam-macam. Mereka difasilitasi akhirnya bazar atau boleh pakai tempat-tempat yang pemerintah punya hanya untuk mereka yang mematuhi aturan-aturan pemerintah, memberikan label nutrition di kemasannya misalnya. Nah, pasti hal ini juga akhirnya berkolarasi dengan bagaimana pola konsumsi dari masyarakat. Masyarakat akhirnya bisa melihat mana sih brand-brand dan bisnis-bisnis yang mereka mau bantuin dan kemudian mereka berusaha untuk membuat society-nya menjadi lebih baik lagi gitu. Karena kalau enggak, masyarakat mungkin memilih satu brand dengan yang lainnya, loh saya nggak tahu mana yang doing good, mana yang doing bad gitu. Jadi akhirnya ya mereka dipilihnya yang paling murah aja, yang paling affordable aja. Coba kalau misalnya ada pilihan yang satunya ini dengan membeli yang A, lebih conscious, lebih mindful karena dengan membeli yang A ikut berkontribusi juga loh dengan pembangunan atau giving back to the communities atau lingkungan pasti akan lebih menarik. Gitu sih Mbak. Wow, ini salah satu masukan yang cukup mencerahkan ya. Dan juga
pastinya tadi kalau dilihat dari reaksi Pak Budi sepertinya ini satu masukan yang bagus begitu ya. Karena ternyata melalui trigger insentif dan juga kolaborasi tadi ya, kita bisa mendukung para bisnis di Kota Semarang maupun di sekitarnya untuk nanti bisa conscious, lebih sadar bahwa keberlanjutan secara sosial dan juga lingkungan ini penting, dan juga nantinya pasti akan diikuti oleh perubahan perilaku masyarakat yang nantinya akan lebih melihat tidak hanya dari harga atau mungkin produk rasa, tapi juga bagaimana value yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan juga produk begitu ya. Dan satu pertanyaan terakhir kali ini untuk Pak Budi, kita kembalikan ke Pak Budi terkait selanjutnya bagaimana langkah pemerintah untuk bisa mendorong penggunaan teknologi inovasi demi keberlanjutan secara lingkungan dan sosial, Bapak. Iya, yang pasti kegiatan inovasi ini memang sudah di-endorse atau menjadi program reguler dari Kementerian Dalam Negeri, adanya penilaian Innova. Mohon maaf, IGA kok Innova. Inovasi Government Awards. Nah, ini tiap tahun, setiap daerah, setiap kota kabupaten itu dilakukan penilaian. Sehingga ini mendorong konsolidasi di setiap daerah untuk sebanyak-banyaknya mengumpulkan inovasi-inovasi yang memang memenuhi ketentuan, memenuhi syarat untuk diajukan dalam penilaian di penilaian IGA ini. Yang ya kita sampaikan beberapa tahun kemarin kita Kota Semarang selalu masuk ke 10 besar. Jadi bagaimana ekosistem inovasi ini bisa dibangun di tingkat daerah, khususnya di Kota Semarang ini, apapun itu akan memberikan dampak yang cukup besar, baik secara ekonomi, secara sosial maupun secara lingkungan. Semua aspek di dalam tugas pemerintah Kota Semarang di dalam memberikan pelayanan. Termasuk kita juga punya kegiatan Krenova, itu juga dalam rangka kita sebagaimana yang dilakukan Pijar ini, kita juga melakukan kegiatan reguler tiap tahun untuk melakukan penilaian khususnya dari teman-teman pemuda dan dari kampus untuk menyampaikan inovasi-inovasi yang akan kita nilai dan akan kita berikan penghargaan dalam tiap tahunnya. Jadi itu harapan kami bisa membangun ekosistem inovasi di Kota Semarang ini. Itu mungkin Mbak Ani. Oke, baik. Jadi secara nasional pun Kota Semarang juga sudah melakukan assessment dan dinilai selalu masuk dalam peringkat di IGA itu ya. Dan semoga nantinya bisa terus dipertahankan menjadi bukti bahwa Kota Semarang juga fokus terhadap inovasi dan selalu berusaha memberikan solusi terbaru bagi masyarakat, terutama untuk bisa menangani permasalahan yang ada di level lokal begitu ya. Dan juga pastinya untuk para narasumber kita, Mas Yoga dan juga Mas Dimas, terima kasih atas masukan serta buah pikir yang tadi sudah disampaikan. Semoga ini menjadi satu hal yang nanti bisa kita pertimbangkan bersama dan juga nantinya bisa kita tindak lanjuti. Karena pastinya dari kegiatan ini, Future Gain for Change, nantinya masyarakat terutama startup ya yang ingin mengakselerasi bisnisnya, ingin memberikan dampak yang lebih luas, sangat dipersilahkan untuk bisa bergabung karena pendaftaran masih dibuka sampai 31 Januari. Semoga nantinya dari solusi berdasarkan inovasi yang akan dihadirkan nantinya bisa turut berdampak dan juga memberikan pengaruh besar kepada permasalahan yang kita hadapi di Kota Semarang maupun di Indonesia. Dan mari bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh dan juga bisa mengadaptasi teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan Ngobras kali ini dan juga yang hadir melalui Zoom. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Kalau begitu saya Hani Normalita beserta para narasumber kita pamit dan sampai jumpa di Ngobras episode selanjutnya. Sampai jumpa.